Shalom pemirsa, kembali lagi di dalam acara Penata Layanan. Pada hari ini kita ingin membahas kembali lagi dari buku Penata Layanan Ellen G. White. Ya, mungkin suami saya bisa mengatakan atau mungkin menyebutkan judulnya apa pada hari ini. Judul dari buku ini tentu adalah Nasihat Penata Layanan. Ini sangat-sangat baik, adalah tulisan dari Nyonya Ellen G. White, mengajarkan kita bagaimana sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab atau diberikan berkat, apa yang harus kita lakukan dengan berkat kita. Ya. Nah, bacaan hari ini berjudul Harta, mana halaman 105 ya. 105, judulnya Kekayaan Orang Kafir. Nah, ini sebenarnya bukan orang kafir seakan-akan negatif ya, kekayaan orang yang belum percaya. Nah, oke. Baik, sebelum kita mulai, boleh Sandy doakan supaya kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kembali lagi kami ingin mendengar hikmat-Mu. Kami ingin mendengar apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bertatalah di dalam setiap pemikiran kami, dan bila kami bingung dengan apa yang kami dengar, kiranya hanya penjelasan yang datang dari Tuhanlah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, atas nama anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Baik. Nah, bacaan ini menarik. Judul kecilnya adalah berkat-berkat adalah untuk diterima dan dibagikan. Ya. Mari kita mulai. Selama kita berada di dunia ini dan roh Tuhan masih bergumul dengan dunia, kita akan menerima berkat-berkat dan kita harus membagi-bagikannya. Kita harus memberikan pada terang dunia, terang kebenaran sebagaimana diberikan dalam Alkitab. Dan kita harus menerima dari dunia apa yang Tuhan berikan pada dunia untuk digunakan demi pekerjaannya. Tuhan masih terus menggerakkan hati raja-raja dan pemerintah-pemerintah bagi kepentingan-kepentingan umatnya dan membuat mereka menjadi orang yang menaruh perhatian kepada kebebasan beragama. Kalau tidak, Tuhan akan menarik dari mereka pertolongan yang diberikan pada mereka bagi kemajuan pekerjaannya. Nah, ada satu contoh di dalam bacaan ini, mungkin Sandy boleh baca. Kita melihat contoh dalam firman Tuhan mengenai hal ini. Kores, Raja Parsi, membuat satu pernyataan di seluruh kerajaannya. Nah, ini terdapat di dalam Esra 1 ayat 2 dan 4. Oke, kita baca ya. Raja di Persia ini, raja di Parsi ya. Parsi. Dia memberikan suatu pengumuman untuk seluruh umat-umat yang belum mengenal Tuhan sekalipun. Ya. Mungkin Esra 1 ayat 2 sampai 4. Ya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya. Semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yudea. Ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umat-umatnya? Tuhan menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Israel, yakni Tuhan yang diam di Yerusalem. Ayat 4, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, baik saudara-saudara, ini ada satu gambaran. Tuhan pun menggerakkan seorang raja, ya, seorang raja yang sebenarnya bukan dari umat Israel sendiri, bukan dari umat Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk mendirikan suatu kota bagi Tuhan kembali. Ya, ini aplikasinya bagi kita zaman modern ini. Tuhan juga sedang menggerakkan orang-orang di luar sana ya, untuk membantu apa sebenarnya? Membantu pemberitaan Injil. Bukan untuk membantu pemberitaan Injil hanya untuk mendirikan gereja-gereja dan sebagainya. Bukan itu saja, saudara-saudara. Untuk memberitakan kasih Kristus yang dia sudah berikan pada dunia. Untuk itulah Tuhan juga menggerakkan. Jangan katakan umat Tuhan hanya orang-orang Kristen aja, hanya orang gereja-gereja tertentu. Bukan. Tuhan juga membawakan suatu pekabaran Injil damai sejahtera melalui mereka. Makanya di dunia ini juga terlihat masih banyak orang-orang melakukan hal-hal yang baik. Ya toh? Bahkan dikatakan juga terlebih lagi bagi kamu umat-umat Israel.
kamu pulang ke Yerusalem, kamu lakukan lebih daripada itu karena kamu sendiri adalah umatnya. Ya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita belajar firman pada pagi hari ini dikatakan ialah ayah dan ibuku, saudara-saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Dan juga dikatakan, katakan bila kita melihat ya, ada orang yang mungkin kita katakan dia kafir ya, katakan ya. Tetapi kenapa dia bukan orang percaya? Tapi mengapa hidupnya betul-betul mempunyai kasih ya, betul-betul bernorma kepada Tuhan ya, sopan santun dan mempunyai moral dan karakter seperti Tuhan ya. Justru bagaimana kita yang dikatakan kita orang percaya kepada Tuhan, justru seharusnya kita harus lebih dari orang yang belum percaya ya. Jangan kita ada khotbah mengatakan jangan kita average, atau average itu apa namanya? Biasa-biasa saja, tetapi kita seharusnya excellent. Ya, bagaimana kita mau mengabarkan kepada dunia unggul, sempurna ya. Bagaimana kita mau mengabarkan kepada dunia ya, bila kita biasa-biasa saja, seharusnya kita harus lebih unggul dari dunia ya. Betul. Seperti itu ya. Makanya tadi dikatakan seharusnya umat Israel yang memang umat pilihan Tuhan, semestinya mereka itu harus lebih dari lebih dermawannya ya. Ya, semuanya seharusnya. Benar. Jadi di saat orang dunia ini melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, mereka pun melakukan untuk atas dorongan Roh Kudus. Ya. Namun kalau raja dari orang-orang raja orang kafir ini, dibilang raja Persia, mengatakan, "Hei, kamu pulang, ya. Lakukan pekerjaan ini, kamu sendiri, Tuhanmu berbicara kepada kamu lebih daripada dia berbicara kepada kami." Nah, mungkin kalau saya mau tambahkan ya. Kalau orang-orang yang belum percaya Tuhan melakukan hal yang baik, itu ialah dorongan Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan dan belajar firman Tuhan, seharusnya bukan Roh Kudus lagi yang mendorong, itu sudah harusnya menjadi karakter. Ya, sudah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Makanya mengapa kita sering sekali berpikir, saya ikut Tuhan tetapi kenapa buahnya masih kedagingan? Betul. Ya. Nah, ini saya lanjut ya. Tuhan orang Israel telah menempatkan harta bendanya milik Tuhan di tangan orang-orang tidak percaya. Tetapi mereka harus menggunakan itu untuk kepentingan pekerjaan yang harus dilakukan bagi dunia yang telah jatuh. Saluran dari mana pemberian-pemberian ini datang dapat membuka jalan untuk masuknya kebenaran. Kalau melakukan perbuatan-perbuatan baik, disitulah orang lebih gampang mengenal kebenaran sesungguhnya. Mereka orang dunia yang digerakkan itu mungkin tidak bersimpati terhadap pekerjaan Tuhan. Tidak percaya akan Kristus. Baik juga. Tidak menurut firman-Nya. Benar, tetapi dalam hal ini pemberian mereka jangan ditolak. Ya. Jadi Tuhan akan menggerakkan juga untuk membantu pekerjaan-pekerjaan. Namun kalau mereka tergerak hatinya, jangan juga ditolak. Ya. Sudah berulang-ulang kali ditunjukkan pada saya bahwa kita bisa mendapatkan bantuan jauh lebih besar daripada apa yang kita terima sekarang ini dengan banyak cara. Jika kita mau mendekati orang-orang pandai itu dengan bijaksana dan memperkenalkan kepada mereka pekerjaan kita, dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk melakukan hal-hal yang memajukan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara-saudara melakukan suatu pekerjaan yang baik, ya, nah nanti ujung dari pembacaan ini diberitahu bagaimana caranya, ya. Kalau kita mempunyai suatu pekerjaan, bagus juga kita melibatkan kepada orang lain untuk terlibat. Namun sebelum kita melibatkan orang lain, ada satu hal yang kita harus lakukan. Nanti kita baca sebentar. Nah, ini judulnya kemudian menerima pemberian dari luar. Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang dunia, bahkan orang-orang penyembah berhala sekalipun, untuk memberi kelimpahan mereka guna menolong pekerjaan Tuhan. Kalau saja kita mendekati mereka dengan cara yang bijaksana dan memberikan kepada mereka satu kesempatan untuk melakukannya. Apa yang mereka mau berikan adalah kesempatan kita untuk menerimanya. Kita harus berkenalan dengan orang-orang yang menduduki jabatan tinggi, dan dengan menggunakan cerdikan ular dan ketulusan merpati, kita boleh memperoleh bantuan dari mereka, karena Tuhan akan menggerakkan pikiran mereka untuk melakukan banyak hal bagi kepentingannya. Jika orang-orang tepat digunakan untuk mendekati mereka yang mempunyai harta dan pengaruh, menyampaikan kepada mereka kebutuhan pekerjaan Tuhan dengan cara yang tepat, orang-orang ini dapat berbuat banyak untuk memajukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita telah menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan ini dan keuntungan yang sebenarnya boleh kita peroleh
karena kita telah memilih untuk berdiri sendiri terpisah dari dunia ini. Tetapi tidak perlu kita mengorbankan asas-asas kebenaran ketika kita mengambil keuntungan dari setiap kesempatan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini begitu banyak. Tuhan sedang memanggil orang baik yang orang kaya ataupun orang miskin. Ya, kadang-kadang kita alergi sama orang-orang kaya karena kita sudah negatif duluan sama mereka. Tetapi undangan panggilan kepada orang-orang yang berpengaruh dan punya uang ini, kita tidak perlu takut mendekati mereka hanya karena mereka sudah keburu curiga. Enggak, jangan takut. Karena Tuhan juga sedang mengulurkan undangan kasih-Nya kepada mereka juga. Biasa orang-orang kaya yang mungkin mementingkan diri sendiri, senang dihormati, senang dielulukan. Tuhan juga sedang memerlukan Injil ini, ajakan ini untuk hidup rendah hati. Ya kan? Ajakan kita kepada orang-orang kaya ini adalah bagaimana sesungguhnya Kristus adalah Tuhan yang sederhana. Jangan takut kita katakan bahwa Tuhan menginginkan umat-umatnya untuk hidup sederhana. Tapi memang mengapa orang di saat mereka notabene-nya bilang orang kaya ya. Mengapa orang akhirnya jadi antipati di dalam pekerjaan Tuhan juga? Betul. Karena ternyata bukan orang kayanya yang salah. Ternyata si pekabar Injilnya yang salah karena di kabar Injilnya itu terlalu membesar-besarkan si orang kaya tersebut. Jadi memang kita harus sangat-sangat berhati-hati ya. Jangan juga akhirnya di saat Tuhan memberikan hikmat untuk meminta bantuan ya kepada orang kaya tersebut, tetapi hati-hati kita juga harus selalu ingat bahwa uang yang datang atau mungkin berkat yang datang ke dalam dunia atau mungkin ke dalam pelayanan kita itu tidak mungkin ada kalau tanpa seizin Tuhan. Jadi semuanya itu ya Tuhan yang berkehendak. Dan meskipun bila si orang kaya ini pun memberi, itu karena seizin Tuhan ya. Dan juga kalau orang kaya itu memberi bukan karena, jangan kita lihat manusianya. Betul. Tapi kita lihat juga bahwa kita harus mengajarkan orang-orang kaya tersebut maupun orang-orang menengah maupun orang-orang tidak ada untuk menukar harta mereka, apapun yang mereka punya, dengan menukarnya dengan harta yang ada di surga ya. Jadi bisa dikatakan kita harus dapat memberikan mereka kesempatan juga untuk bekerja sama dan untuk berkorban dan menukar harta yang mereka punya untuk kerajaan surga. Lagi pula kalau dikatakan yang mereka punya itu juga bukan mereka punya juga. Betul. Itu punya Tuhan. Ini yang sering kali terjadi ya. Mungkin kalau kita mau bekerja bagi Tuhan lalu meminta sumbangan kepada orang kaya ya. Kita sangat-sangat takut bahwa kita tetap mengeluh-ngeluhkan orang tersebut, ya kan? Seakan-akan kita mau buat hatinya senang, merasa dia senang, terangkat baru uangnya keluar. Sama sekali bukan begitu. Katakan Injil yang sebenarnya. Jangan takut-takut, katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh pengorbanan, Tuhan yang penuh kesederhanaan. Tuhan menginginkan supaya orang-orangnya, umat-umatnya hidup semakin lama semakin sederhana. Bukan bertambah-tambah dalam kemewahan dan kepelesiran dan kehormatan dunia. Tadi juga disebutkan ya, jangan juga karena kita ingin meminta bantuan kepada Tuhan, ingin meminta bantuan atau mengundang orang-orang kaya ini, tetapi akhirnya kita juga menurunkan standar Tuhan ya. Betul. Menurunkan dengan cara apa? Kompromi. Kita mengeluh-elukan orang kaya tersebut ya, atau mungkin kita kompromi karena kita tidak enak karena dia sudah masuk duitnya ke dalam pelayanan, kita tidak enak. Dia mengendalikan kepada akhirnya human power ya, bukan God power lagi ya. Jadi itu yang harus betul-betul setiap hari kita minta hikmat kepada Tuhan. Betul. Ya. Ada juga kalau kita lihat mungkin jadi pelayan-pelayan bagi Tuhan seringkali datang meminta sumbangan ya, minta bantuan dan sebagainya, lalu dengan janji-janji yang muluk-muluk ya kan. Seringkali tadi kita bahas sedikit, seringkali kalau di dalam gereja-gereja kita dengar, saudara-saudara, kalau memang kita memberikan perpuluhan dan dukungan kepada gereja ini, Tuhan akan bukakan tingkap langit. Tidak perlu hal-hal tersebut diberikan iming-iming, ya kan? Namun biarlah orang itu kita doakan supaya orang itu mengenal Kristus. Atau mungkin bahasanya seperti ini, bila mereka ingin berturut serta dengan pelayanan tersebut, mungkin bahasanya bukan untuk membuka tingkat-tingkat langit ya, atau mungkin Anda kasih 10, Tuhan kasih 1 juta, bukan seperti itu, tetapi bahasanya biarlah kita ingin menukar harta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita
untuk menjadi harta di dalam surga. Betul. Ya, itu yang harus kita berikan, pemahaman seperti itu yang harus kita berikan. Bukan pemahaman seakan-akan seperti apa ya? Bukan asuransi apa ya? Mungkin ya pemahaman Janji-janji. yang dimana janji-janji yang dimana bila Anda memberikan tabungan Anda 10.000, Anda akan mendapatkan bunga sekian persen dan mungkin 10.000 itu akan beranak menjadi 10 juta. Bukan seperti itu juga ya. Tapi ini yang berkembang selama akhir-akhir ini, sekarang ini di dalam ini tipis dengan Injil kemakmuran. Apa yang membuat Hati-hati Injil sekali. itu menjadi Injil kemakmuran, saudara-saudara? Yaitu di saat pemberitanya, ya kan, memohon supaya dana datang ke gereja, ke ministry dan sebagainya, lalu dipakai juga untuk ternyata untuk kepentingan, sendiri. ya. Kita lihat sekarang pimpinan-pimpinan gereja, pendeta-pendeta datang naik mobil mewah miliaran rupiah, hanya mengatakan bahwa inilah bukti bahwa Kristus memberkati. Hati-hati sekali, ya. Kristus tidak inginkan kita hidup seperti itu. Jangan kita kemudian memberikan janji-janji kepada jemaat-jemaat mengatakan Kristus dengan limpahnya akan membuat Anda kaya. Ternyata yang mau kaya siapa? Pendetanya yang mau kaya. Dan juga Jadi kita harus selalu memakai firman Tuhan, kesederhanaan Kristus. Marilah kita sama-sama, saudara, untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus yang semakin lama semakin mengosongkan diri, hidup semakin lama semakin sederhana. Adalah tanggung jawab yang penuh untuk kita selalu pegang tinggi. Dan juga hati-hati juga bagi pelayan Tuhan, jangan akhirnya ini menjadi suatu pekerjaan yang utama bagi kita yang dimana bila kita pelayanan yang Minta kita sumbangan cari, terus. yang kita cari hanya orang kaya terus. Karena bagi kita orang kaya mempermudah pelayanan Tuhan ya. Hati-hati juga karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Betul. Sebenarnya. Bila kita memang harus bertemu dengan orang kaya dan meminta sumbangan dengan orang kaya tersebut, biarlah memang Tuhan yang mempertemukan, bukan kita yang di saat kita pergi ke pelayanan-pelayanan, mata kita sudah kemana-mana dan mencari mana orang kaya di tempat pelayanan ini, dan akhirnya sudah menjadi karakter atau sudah menjadi bagian yang utama akhirnya di dalam kehidupan kita. Sedangkan kita lupa cerita janda Sarfat ya. Tuhan pun bisa memakai orang yang tidak ada sekalipun untuk dapat tetap mensupport pelayanan Tuhan ya. Betul. Jadi sesungguhnya kita ini dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, dalam Matius 10 ayat 10 dikatakan, kamu pergi beritakan Injil, jangan peduli, jangan takut itu mengenai perak, emas, jangan bawa uang saku, jangan bawa baju dua dan sebagainya, jangan khawatir. Ya kan? Ini artinya kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan fokuskan pekerjaan Tuhan ini menjadi suatu yang harus selalu meminta-minta. Ya. Jangan pernah memfokuskan pekerjaan Tuhan adalah seakan-akan ini adalah suatu pekerjaan yang mengharuskan kita selalu tulis proposal, datang minta sumbangan ini. Selalu minta shortcut. Selalu minta, enggak. Kita harus terlebih dahulu minta kepada Tuhan. Dulu. Tanpa pernah meminta kepada manusia. Ya. Namun jangan juga kita menutup pintu, karena adalah undangan rahmat dari Tuhan juga untuk supaya manusia bekerja sama dengan Tuhan, ya. Berkorban. Dan juga selalu ingat juga Manusia punya sarana untuk menyalurkan berkat Tuhan. dan selalu ingat juga para pelayan Tuhan, bila memang akhirnya Tuhan membantu kita ya untuk memakai orang-orang yang mungkin kaya itu untuk mensupport pekerjaan kita, selalu ingat bahwa kehidupan kita pun harus menjadi kehidupan yang teladan. Kehidupan kita pun juga harus menjadi kehidupan yang penuh penyangkalan diri ya. Karena Tuhan mempercayakan itu di dalam kehidupan kita. Jangan akhirnya kita yang dipercayakan ya, akhirnya kita pun menjadi tidak teladan, kita pun memakai atau menghambur-hamburkan uang yang orang lain sumbangkan ke dalam kehidupan kita untuk kepribadian, untuk pribadi kepentingan kita sendiri, pribadi. kepentingan kita Nah, sendiri. ada satu janji ya sebenarnya ya. Mengapa Tuhan sedang akan mengumpulkan dana atau kekuatan dari seberang lautan? Nah, Yesaya 60 ayat 4 dan 5 coba saya bacakan. Yesaya 60 ayat 4 dan 5. Angkatlah mukamu. Ya, Yesaya 60 ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu,
dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Kalau melihat ayat ini kita teringat cerita siapa Ratu Sheba. Sheba ya, Nah, benar. datang di dalam kehidupan siapa, dalam Salomo. Salomo ya, kita jadi teringat ya. Orang dari seberang lautan ini datang membantu umat Tuhan. Kenapa rupanya? Ya kan? Selama ini mungkin kita nggak melihat ya, waduh mungkin gereja-gereja, perkumpulan-perkumpulan ini pantas dibantu. Mungkin banyak saudara-saudara yang di rumah sedang menyaksikan, melihat gereja masing-masing, melihat ke gerejanya, gereja saya tidak perlu dibantu. Pendeta saya tidak perlu dibantu. Karena apa? Memang seakan-akan tidak menjadi teladan untuk layak dibantu. Namun Tuhan Tuhan berjanji sekali lagi. Gereja ini akan muncul menjadi gereja yang murni sekali lagi. Ya kan? Dan Tuhan akan membawakan berkat-berkat dari ujung lautan. Karena apa? Kemuliaan Tuhan akan muncul sekali lagi dari dalam gereja. Bukan karena gereja ini pintar menjual konsep, pintar buat proposal, pintar nyari dana. Enggak. Karena gereja ini sekali lagi menjadi gereja yang tulus. Rohnya akan mengantar pekabaran-pekabarannya sehingga orang dari jauh akan melihat dan kita akan tercengang betapa luar biasa Tuhan membukakan berkat untuk pekerjaan Tuhan terakhir kalinya. Nah, Tapi bila kita siap. bila kita siap. Nah, ini di sini nih ya dikatakan. Ini uang yang Tuhan titipkan kepada orang-orang di seberang lautan. Seberang lautan ini orang yang belum percaya ya. Belum mengenal Tuhan. Tuhan pakai itu berkat yang Tuhan titipkan pada mereka sebagai alat pertobatan bagi mereka. Ya. Nah, banyak orang dunia ini rela memberikan harta mereka untuk sekolah-sekolah dan sanatorium, pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya. Hal ini telah ditunjukkan Tuhan kepada saya. Pekerjaan kita harus maju pesat dan uang adalah milik Tuhan. Jika orang kaya didekati dengan cara yang tepat. Cara yang tepat ini ya. Orang yang punya pengaruh, orang kaya didekati dengan cara yang tepat. Tuhan akan menjamah hati mereka dan menggerakkan mereka untuk memberi harta mereka. Uang Tuhan berada di tangan orang-orang ini dan beberapa dari antara mereka akan memperhatikan permohonan untuk bantuan. Belum selesai. Rundingkan hal ini dan lakukan dengan sekuat tenagamu untuk mendapat pemberian-pemberian. Kita jangan merasa bahwa tidak patut memohon bantuan dari orang-orang dunia, malah itulah sepatutnya. Rencana ini telah dinyatakan pada saya sebagai satu jalan untuk berhubungan dengan orang-orang yang berpengaruh dan orang kaya di dunia ini, dan melalui cara ini tidak sedikit akan tertarik, banyak ya, dan mendapat serta percaya kebenaran Tuhan dari zaman ini. Akan tertarik maksudnya. Banyak akan terbantu ya. Banyak akan tertolong melalui pekabaran-pekabaran Injil kalau orang-orang ini, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, mereka juga hatinya tersentuh. Nah, kuncinya di sini. Kadang-kadang kita nggak enak datang ke orang kaya, nanti saya dibilang mata duitan. Nanti saya dibilang saya punya kepentingan. Jangan takut. Kita takut karena biasanya kita tidak mempunyai cara yang tepat, dibilang di sini ya. Orang-orang ini harus didekati juga dengan cara yang tepat. Cara yang tepat itu seperti apa? Nih, di halaman berikut. Dalam mengikuti suatu rencana yang mungkin dirancang untuk membawa kepada orang lain pengetahuan akan Tuhan. Nah, pimpinan Tuhan yang ajaib berhubungan dengan usaha memajukan pekerjaan Tuhan. Marilah kita mula-mula menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang namanya kita hendak tinggikan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh bagi mereka yang hendak kita kunjungi dengan iman yang hidup membawa mereka satu demi satu kepada hadirat Tuhan. Bagi mereka yang mau mengambil bagian dalam pekerjaan pungutan derma, ya, kalau kita mau pergi, ya, saudara mempunyai jemaat, mungkin gereja-gereja, mungkin punya ada pekerjaan Tuhan, terlebih lebih dahulu harus merendahkan hati, rajinlah dalam usahamu. Hiduplah sesuai dengan tuntutan Roh Kudus. Lalu serahkan dirimu dan hiduplah dengan iman. Jadi artinya begini. Jangan jadikan menulis proposal, minta bantuan, minta dana, minta uang, jangan jadikan tujuan utama. Jangan pernah, sebisa mungkin jangan. Artinya sebisa mungkin apa? Kalau masih ada di dalam kantong Anda, masih ada di dalam tabungan, Anda masih punya mobil 2, masih punya rumah dan sebagainya. Tidak.
Tuhan mengundang pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil adalah untuk Anda berkorban dulu. Ya kan? Tapi tidak selamanya hanya untuk Anda saja. Di saat Anda juga Tuhan sedang pertemukan dengan orang-orang yang punya pengaruh, punya harta juga, artinya Tuhan sedang mau Anda memberitakan Injil kepada orang tersebut. Beritakan pengorbanan apa yang Anda sudah dengan sukacita ambil bagian. Lakukan. Anda duluan terlebih dahulu berdoa sungguh-sungguh dan lakukan hal itu terlebih dahulu sebelum meminta kepada orang lain. Dan juga dalam usaha kita hiduplah sesuai dengan tuntunan Roh Suci. Ada satu cerita, sorry ya sini ya. Waktu itu ada yang datang ke kami, ya pernah datang bawa proposal gereja. Hai saudara, saya punya proposal, saya mau kasih lihat kepada Anda. Lalu saya bilang, ya oke, boleh saja kita lihat. Datanglah dia ke rumah, membawa satu proposal. Saya lagi bangun gereja. Oh, bagus. Lalu dibilang, kami kekurangan dana. Coba bisa lihat proposalnya. Lalu saya lihat proposalnya di ujung-ujungnya ada menyatakan bahwa kurang dana. Kurang lebih 400 juta rupiah. Wah, besar juga tuh. Lalu saya melihat saudara kita ini datang mengunjungi saya. Datang, mobilnya harganya 2 kali lipat dari apa yang kurang dari proposal, saudara. Saya dengan berani hati saya katakan, saudara, saya punya proyek untuk saya dukung sendiri dahulu. Kalau Anda benar-benar tergerak untuk membantu proposal yang Anda tulis ini, jual dulu mobilmu. Tidak pantas kamu naik mobil mewah yang 2 kali lipat harganya dari apa yang kurang di sini. Jangan kita katakan orang lain harus membantu sebelum Anda sendiri belum berkorban. Ya. Inilah saudara-saudara, saya hanya mengambil satu ilustrasi. Kalau kita diberikan kepercayaan untuk membantu pekerjaan Tuhan, kita dahulu adalah menerima undangan tersebut. Namun kita sudah mengambil undangan tersebut, jangan takut juga kita pergi ke orang lain. Karena inspirasi yang sama yang sudah Tuhan berikan pada kita, orang lain juga perlu tahu. Perlu rasakan. Orang juga perlu merasakan Tuhan ini berkarya melalui kehidupannya. Karena berkat-berkatnya ini akan dipakai menobatkan begitu banyak. Jadi memang tadi saya katakan sangat berhati-hati dalam situasi ini ya. Untuk mengundang orang-orang kaya masuk di dalam menyumbang di dalam pelayanan Anda. Karena bukan orang kayanya sebenarnya yang salah. Terkadang kitanya yang salah menempatkan orang kaya tersebut. Akhirnya kita melihat bahwa orang kaya itu menjadi suatu jalan pintas bagi kita. Betul. Ya, kita tidak melihat sumber solusi. Kita sudah tidak melihat bahwa sebenarnya Tuhanlah yang menjadi bagian dan Tuhanlah yang mengizinkan semuanya terjadi. Ya. Betul. Jadi itu sangat-sangat tipis ya antara prosperity gospel dengan memang benar-benar undangan surgawi ya. Betul. Ada 2 undangan surgawi, yaitu undangan yang dimana Tuhan ingin apa yang kita rasakan kita juga harus mengajak orang lain supaya orang lain juga merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul ada ya. Tapi yang 2 prosperity gospel itu ialah Injil kemakmuran. Kita terlalu mengeluh-elukan si orang kaya tersebut dan akhirnya kita membuat mereka menjadi menjadi pengganti mungkin ya, akhirnya menggantikan Tuhan sendiri dan akhirnya kita juga menurunkan standar kebenaran ya. Tadi dikatakan bahwa meskipun orang kaya ini menyumbang di dalam pekerjaan pelayanan Anda ya, tetap jadikan standar Tuhan nomor pertama di dalam kehidupan dan pelayanan Anda, dan tetap jadikan juga Tuhan sebagai sumber segalanya ya. Betul. Karena tanpa Tuhan si orang kaya tersebut juga tidak mungkin menyumbang di dalam pekerjaan Anda. Dan juga tadi dikatakan kita harus merasakan lebih dulu. Bagaimana kita ingin mengundang orang kalau kita juga belum merasakan. Akhirnya spiritnya juga belum ada ya. Saya hari ini saya belajar tentang kehidupan Yakobus ya. Di saat Yakobus itu ialah saudara-saudaranya Yesus ya. Dan dikatakan dari masa kecil, kanak-kanak dan dewasa, semua keluarga Yesus itu ya, adik kakaknya itu menganggap Yesus itu gila katanya. Dia terlalu gila katanya. Gila bukan karena dibuat-buat oleh Yesus, gila karena Yesus itu mempunyai standar yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibengkok-bengkokkan oleh siapapun. Kesungguh-sungguhannya ya.
Dan juga dan saudaranya tidak suka sama dia. Tidak suka bukan karena dia menjadi menjadi Buat orang masalah. pembuat onar, tidak. Saudara-saudaranya tidak suka karena dia terlalu sempurna di dalam apapun yang dia lakukan. Tetapi di saat Yakobus bertobat, ya, di saat dia bertobat dikatakan dalam satu ayat dikatakan di saat dia bertobat dia mengingat Yesus. Di zaman dia kecil, kanak-kanak sampai dewasa, ternyata Yesus itu begitu setia. Sehingga hati Yakobus itu menjadi hancur. Dan di saat dia mengabarkan Yesus, dia tidak pernah berbangga bahwa Yesus itu saudara saya loh. Saudara sedaging, tidak. Dia mengatakan bahwa saya ialah hamba. Muridnya. Bayangkan, karena hatinya begitu hancur karena dia melihat betapa setianya saudaranya Yesus itu. Di saat mungkin ya Yakobus berpikir di saat saya mengecewakan dia, tapi dia tetap setia memberikan cintanya, tetap setia menghidupkan apa yang dia katakan di luar dan apa yang dia hidupkan di dalam, itu sinkron. Jadi itulah yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jangan akhirnya kita mengambil shortcut. Akhirnya di dalam di saat ada orang kaya itu kita mengatakannya A, dalam kehidupan kita B gitu kan. Banyak sekali pelayan Tuhan yang memang. Jadi kalau kita mau sebelum kita mengundang orang untuk berpartisipasi, ya, judul pembicaraan kita ini mengajak orang yang belum percaya, ya kan, hartanya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sebelum kita mengajak mereka, hidup kita harus menjadi inspirasi bagi mereka. Kita bukan datang ke sana hanya bawa proposal, hanya bawa ini loh, saudara tolong sumbang jual tiket atau apa. Atau mungkin jangan akhirnya kita menjual pelayanan Tuhan, ya, menjual pelayanan Tuhan, mempermalukan bahwa pelayanan Tuhan itu sebegitu tidak ada duitnya sehingga kita tulis proposal. Sedangkan sebenarnya kita bisa berdoa, ya, meminta Tuhan kalaupun memang Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk menulis proposal itu dan pergi ke orang kaya tersebut, biarlah itu semua kehendak Tuhan yang jadi, bukan karena logika kita yang berjalan. Ya, sering sekali pelayan Tuhan membuat pelayanan Tuhan sendiri menjadi tidak ada tidak ada kalau orang dunia mungkin mengatakan kelasnya jadi tidak ada. Jadi orang melihat di saat orang dengar, katakannya orang dengar nama pendeta, oh langsung otomatis mereka berpikir ini dia mau minta sumbangan. Di saat orang bilang misionaris, oh otomatis mereka berpikir ini dia nih mau minta sumbangan lagi. Selalu seperti itu, ya. Itu yang memang harus kita ubah sedikit-sedikit. Sebenarnya itu bukan karena kesalahan pelayanannya, tetapi kesalahan kita. Cara kita salah sebagai seorang pelayan Tuhan, ya. Berarti kita dulu lebih dimurnikan. Hidup kita dulu menjadi hidup yang pantas menjadi teladan bagi orang lain. Dan pantas untuk diberikan sumbangan itu. Sehingga orang menjadi terinspirasi karena kehidupan kita. Dan dia maupun berpartisipasi untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tadi saya bilang pantas untuk diberikan sumbangan itu karena kita pantas karena akhirnya kita bertanggung jawab, ya. Betul, pantas dalam hal itu, bukan karena. Ya, bukan karena kita bertanggung jawab dari duit yang terkecil sampai terbesar pun, ya. Kita bisa dibilang menjadi seorang akuntan yang memang bisa dapat bertanggung jawab. Betul. Ya. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami sedikit tulisan inspirasi sebagai nasihat kepada kami Tuhan. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam pos-pos kami masing-masing Tuhan dalam pelayanan bagimu. Baik pelayanan kemanusiaan, pendidikan, pemberitaan Injil, baik televisi ini juga sekalipun Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan ubahkan kami terlebih dahulu Tuhan, pelaku-pelaku pekerja-pekerja bagi Tuhan di ladang-Mu. Biarlah kehidupan kami Tuhan ubahkan setiap hari semakin menyerupai Kristus dan teladan Kristus hidup benar-benar sungguh-sungguh dalam kehidupan kami Tuhan. Apabila Tuhan mau memakai kami untuk berbicara kepada orang-orang yang Tuhan mau sentuh hatinya, biarlah kami menggunakan cara-cara yang tepat yang benar supaya kehidupan kami menjadi inspirasi bagi mereka. Mereka pun ingin berpartisipasi, mereka pun ingin berkorban sehingga segala harta yang Tuhan sudah dilimpahkan pada mereka juga bisa dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, biarlah cara ini hidup dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan, hanya karena kami tidak memakai cara-cara yang benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan dan nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih pemirsa, karena tetap setia di dalam saluran HCB Indonesia. Ya, tetaplah setia dan menanti program-program kami berikutnya, dan Tuhan berkati.